Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji material pasal 8 Undang-Undang Pers. Putusan ini dinilai sebagai tonggak pemulihan kebebasan pers di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 PUWKSXI 2025 dibacakan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin 19 Januari tahun 2026. MK menegaskan, wartawan tidak dapat langsung dijerat pidana atau perdata atas karya jurnalistiknya. Seluruh sengketa pers wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers, yakni hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai bagian dari restoratif justice. Soehartoyo, Ketua MK, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan pasal 8 Undang-Undang Pers selama ini bersifat deklaratif dan rawan disalahgunakan untuk menjerat wartawan secara pidana. MK menegaskan, karya jurnalistik tidak boleh diproses langsung ke ranah hukum pidana maupun perdata tanpa melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun ke-1999. Yeri Besri, aktivis Papua. Putusan MK ini membuktikan kebebasan pers benar-benar ada. Selama ini pers kerap dijerat Undang-Undang ITE untuk membungkam kerja jurnalistik. Dukungan juga datang dari Ikatan Wartawan Hukum AKWIW AKUIM. Mereka menilai wartawan selama ini menjadi profesi paling rentan dikriminalisasi meski bekerja untuk kepentingan publik. IWAKUM menegaskan, perlindungan hukum wartawan harus setara dengan profesi hukum lain yang dilindungi undang-undang selama bertindak dengan itikat baik. Pimpinan Redaksi CNews, KH, R. Syahputra. Putusan MK ini bukti negara serius. Di era Presiden Prabowo, pers dan pemerintah berada pada satu garis, memberantas korupsi dan menjaga kepentingan rakyat. Pemirsa, putusan MK ini menegaskan pers bukan musuh negara, melainkan pilar demokrasi. CNews berkomitmen terus menyajikan fakta jernih, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Saya sebagai praktisi media dan aktivis nasional menyatakan salut untuk apa yang telah diputuskan oleh MK tentang kebebasan pers, bahwasanya di era Prabowo ini makin terang benderang bahwasanya tugas-tugas jurnalisme harus betul-betul dilindungi dan tidak bisa dikriminalisasi. Oleh karena itu, semua fakta-fakta yang memang betul-betul telah dinyatakan ataupun telah terbukti harus benar-benar dapat dijunjung tinggi dan harus berpihak tentunya kepada kepentingan masyarakat luas ataupun kepentingan publik. Kita harapkan hal ini dapat terus diimplementasikan sehingga apapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum untuk bisa menunjang karya-karya jurnalistik ataupun kerja pers dapat diimplementasikan dan dapat dilindungi oleh hukum dan juga pemerintahan, sehingga tidak ada lagi putusan-putusan yang menyangkut perlindungan wartawan ataupun selama ini kita ketahui banyak sekali aktivis pers ataupun jurnalisme yang dikebiri ataupun dikriminalisasi, bahkan kadang dipenjarakan. Oleh karena itu hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya berharap Presiden Prabowo tentu mendukung kemerdekaan untuk pers Indonesia yang beradab dan benar-benar profesional. Demikian harapan suami-suami. Terima kasih. Dari CNews Jakarta mengabarkan.